Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar, yes. Nah, pada kesempatan kali ini, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, kita akan belajar kembali yaitu tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini materinya kita ulang kembali untuk mengingatkan kalian. Nah, di sini ada peta Indonesia. Nah, maksudnya kenapa Ustazah menunjukkan peta di Indonesia? Indonesia itu kaya akan keberagaman. Nah, dari mulai keberagaman suku bangsa, budaya, termasuk pakaian adat, tarian adat, kemudian senjata tradisional, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh yang Ustazah tunjukkan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan keberagaman? Yang pertama yaitu karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Jadi di Indonesia itu terdiri dari banyak sekali, dari mulai Sabang sampai Merauke, sehingga menyebabkan Indonesia itu kaya akan suku bangsa dan juga budaya. Nah, yang kedua yaitu karena letak wilayahnya yang strategis. Kenapa Ustazah bilang strategis? Karena Indonesia itu berada pada jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Jadi negara-negara lainnya itu yang melakukan perdagangan dan juga pelayaran dunia itu bertemu di Indonesia. Nah, dari negara-negara tersebut kan sudah memiliki yang namanya ciri khas. Nah, sehingga ciri khas dari negara-negara tersebut dibawa ke Indonesia yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan keberagaman. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu adanya rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Nah, ini merupakan gambar atau contoh dari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, rumah adat itu sendiri adalah rumah khas yang menjadi tempat tinggal suatu suku di wilayah tertentu. Nah, tentunya dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia, bentuk rumah adatnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena rumah adat yang ada di Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, misalnya yang bentuknya rumah panggung. Nah, kenapa dibuat seperti rumah panggung? Karena letaknya yang berdekatan dengan hutan atau sungai, sehingga menghindari yang namanya binatang buas atau banjir. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian di sini ada yang namanya pakaian adat. Nah, pakaian adat itu sendiri adalah pakaian khas yang biasa digunakan saat perayaan, upacara adat, atau menyambut tamu kehormatan. Nah, pakaian adat ini juga dari setiap suku bentuknya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial di sekitarnya. Misalnya saja, orang atau suku yang tinggal di daerah yang dingin, maka pakaiannya itu berbahan tebal untuk menghangatkan bagian tubuhnya. Sedangkan kalau misalnya suku bangsa atau orang yang tinggal di daerah yang panas atau tropis, itu pakaiannya lebih tipis. Tujuannya apa? Supaya lebih mencari bahan yang bisa menyerap keringat, seperti itu. Nah, di sini Ustazah contohkan salah satu rumah adat yang ada di Jawa Timur. Nah, ini adalah rumah adat yang ada di Jawa Timur. Kira-kira ada yang tahu apa nama rumah adat di Jawa Timur? Ya, betul sekali. Rumah adat yang ada di Jawa Timur namanya adalah Rumah Joglo. Nah, rumah joglo ini hampir mirip atau hampir sama dengan rumah joglo yang ada di rumah joglo yang ada di Jawa Tengah. Perbedaannya apa? Kita lihat pada ciri khasnya. Yang pertama, jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati. Nah, ini yang membedakan antara rumah adat Jawa Timur dengan rumah adat di Jawa Tengah, yaitu rumah joglo. Kemudian yang kedua, kalian lihat di sini
bahwa desain atap mirip seperti gunung, yang mana makna dari desain atap ini yaitu memiliki arti luas dan penuh makna dalam kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat ukiran pada bagian atap, pada bagian pondasinya dan juga dindingnya memiliki makna tentang bagaimana orang tersebut menjalani hidupnya dengan baik. Nah, itu merupakan ciri khas atau keunikan dari rumah adat Joglo yang ada di daerah Jawa Timur. Selanjutnya Ustazah contohkan yaitu pakaian adat. Nah, pakaian adat ini sama, yaitu berasal dari Jawa Timur. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu pakaian adat yang ada di Jawa Timur. Tentunya dari bentuk dan warnanya juga kalian sudah pasti mengetahuinya. Nah, ini namanya adalah pesaan Madura. Nah, ciri khasnya yaitu yang pertama. Nah, kaos belang merah putih atau berwarna merah putih di sini atau kita kenal dengan baju sakera, yang mana maknanya yaitu warna merah dan putih itu memperlihatkan sikap tegas dari orang Madura tersebut. Sedangkan yang kedua, ciri khasnya bisa kita lihat dari celana kain yang berwarna hitam sekaligus berukuran longgar, yang bermakna bahwa masyarakat Madura itu sendiri menghargai kebebasan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rumah adat dan pakaian adat yang ada di Jawa Timur. Dari mulai namanya juga sekaligus ciri khas atau keunikannya. Nah, tugas kalian hari ini yaitu pada hari Rabu. Yang pertama, kalian mencari contoh atau gambar rumah adat dan pakaian adat dari salah satu daerah yang ada di Indonesia, ya. Jadi kalian cari rumah adat satu gambar, pakaian adat juga satu gambar. Yang mana rumah adat dan pakaian adat ini sama-sama berasal dari satu daerah yang sama, seperti yang Ustazah contohkan tadi. Kemudian yang kedua, ceritakan nama, asal daerah, serta ciri khas atau keunikan dari rumah adat dan pakaian adat yang sudah kalian pilih tersebut. Tugasnya, kalian kirim dalam bentuk video, maksimal pengumpulannya hari Jumat tanggal 23 Februari 2022 pada pukul 3 sore. Ya, selamat mengerjakan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.